Halo teman-teman semua, balik lagi bersama gue Alvin Doppler. Kali ini kita akan bahas masalah bracketing ya. Jadi ini adalah salah satu fitur di kamera teman-teman. Dan ini kepake lagi sama gue karena filter gue pecah. Turut berduka ya. Jadi filter gue pecah teman-teman. Jadi gue harus mengoptimalkan bagaimana caranya. Kalau yang kebetulan yang pecah itu GND. Jadi yang pecah GND, nah gue harus optimalisasi bagaimana caranya agar si gue tetap bisa moto, dapat exposure yang bagus. Nah caranya adalah dengan bracketing teman-teman. Jadi mumpung filter gue pecah, gue mau share cara untuk kalau misalkan lo foto tanpa pakai filter GND ya. Tapi kalau gue pribadi, menurut gue filter itu sangat dibutuhkan sekali teman-teman. Jadi kalau gue sih butuh filter. Kenapa? Karena gue nggak mau ngedit banyak-banyak gitu. Jadi terutama kalau misalkan kita foto foto ya sunrise sunset kayak gini kan udah pasti butuh filter kan gitu, karena dynamic range-nya nggak cukup. Selama lo masih pakai full frame, masih pakai APS-C, ya udah pakai filter ya, jangan pakai yang lain ya. Kalau kamera lo udah medium format ya udah nggak usah pakai filter, nggak apa-apa, edit aja di RAW-nya ya gitu. Jadi teman-teman, nah caranya adalah paling gampang teman-teman. Kita sudah ada 3 bahan nih ya. 3 bahan set. Nah ini adalah yang normal, ini adalah yang overexposure, dan ini ada yang underexposure. Nah ini lo bisa atur di kamera masing-masing. Itu ada bracketing settingnya. Lo harus lihat lagi, jadi baca. Kalau gua nggak bisa ituin satu-satu karena setiap kamera beda-beda ya. Tapi yang pasti di Sony, di Fuji, di Olympus itu ada, dan lo tinggal otak-atik aja sendiri ya. Nah ini kita duplicate layer dulu. Sebenarnya kalau lo mau buka di Lightroom bisa langsung merge in one layer gitu. Jadi udah bentuknya akan jadi seperti ini nih. Udah langsung kayak gini, oke? Nah ya ini kita lihat teman-teman, ini ada 3 layer di sini ya. Kalau di Photoshop ini ada layer-layeran ya. Nah ini dia ada di atas dan ada di bawah. Oke? Berarti yang akan kita buat adalah yang pertama kita ambil dari si background yang copy 1 ini. Yang copy 1 ini adalah area tengahnya nih. Oke? Nah lalu yang dari atas kita ambil area bawahnya, karena area bawahnya masih detailnya masih lebih oke dibandingin yang lain. Kalau yang lain diangkat pasti jelek. Oke? Lalu kita langsung aja masking ya. Masking. Terus langsung aja pencet G. G itu adalah ini teman-teman, gradient tool ya. Lalu tarik garis dari atas ke bawah. Duh, salah. Nah, ini kesalahannya teman-teman. Jadi harus klik di background copy-nya. Harus di ininya. Salah, ntar lu. Nah, gini aja ya. Salah kok gue ngeklik. Nah jadi di background copy-nya ada masking yang putih ini ya, yang putih ini. Nah lo bisa bikin gradient di sana ya. Untuk dapat lurus seperti ini teman-teman, lo tinggal pencet shift. Jadi dia akan lurus 45 atau 90 derajat atau 180. Jadi nggak bakalan miring-miring gitu. Nah kalau lo nggak lo pencet shift, dia kayak gini tuh, ini bebas ya gitu. Oke. Nah oke, kita udah dapet dengan tuh kan udah dapet kan. Jadi kalau kita pisahin background tengahnya, kita udah dapet yang bagian bawah dan bagian atasnya gitu. Sekarang tinggal bagian tengahnya aja ya. Tunggu, bagian tengahnya kita sisain kayak gini. Maksudnya nggak ada ya. Terus yang tengah, nah yang tengah ini kita masking lagi. Lalu ambil tengahnya aja. Ini atas kita harus atas kita ituin, terus yang bawah juga. Terus maskingnya sorry, mana dia ya, bukan, mana dia basic. Nah ini oke ya. Jadi tadi kita, nah ini kita tadi kan yang hitam. Tadi kan udah di sini nih. Ini kalau pencet Alt terus diklik, dia akan kelihatan nih garisnya ya. Diklik di bagian sininya. Oke. Lanjut aja, kita akan
Oh ya, yang bawah ini nggak kelihatan ya. Jadi yang bawah ini adalah bagian yang putih, terus yang tengah ini adalah si gunungnya, lalu si langitnya akan diambil dari yang atas. Oke. Nah, terus teman-teman, ini kan masih kurang nih kayaknya nih. Nah, gini kali ya. Jadi yang tengah itu cuma dikit ya. Cuma dikit doang ya. Nah, oke. Teman-teman, kita bisa ngakalin di sini kita pakai brush manual. Jadi pakai B, pencet B aja. Ya. Nah, ini lo bisa ngakalin di sini. Ya. Jadi yang bagian-bagian tengah masih dapat, oke. Oke, itu. Nah, terus ini gue biasanya suka pakai ini nih, pakai W ya. Jadi teman-teman pakai W, atau misalkan teman-teman pencet ini quick selection tool. Oke, langsung aja klik tuh. Jadi ini buat mendapatkan gunung yang oke gitu. Jadi tinggal gini doang teman-teman, set, udah. Dan nih setelah gunungnya dapat, udah deh komen deh, dah. Jadi gitu ya. Nah, ini gunungnya terserah lo mau bikin gunungnya 3 atau apa, mau bikin sebenarnya 2 juga udah cukup kan, kayak gini udah cukup kan gitu. Tapi kalau lo mau lebih bagus lagi ya pakai yang 3 kayak gini. Nah, terus tinggal adjustment aja. Kalau udah kayak gini udah tinggal pakai curve aja. Ini menu favorit gua. Oke. Nah, oke, ini mungkin terlalu ini ya. Terlalu apa ya, terlalu cetar langitnya ya. Kita ini aja deh, kita masking, terus opacity-nya dikecilin teman-teman, jadi 58% ya. Terus udah salah, kebalik. Nah, kalau kebalik tenang aja, masih selalu bisa balik lagi ya. Pakai selalu pakai ada komen I namanya tuh. Jadi mana dia? Oh, salah ya. Jadi nah tuh ya kita dapat langitnya nggak terlalu itu banget, gonjreng banget, tapi oke lah. Nah, bawahnya juga oke gitu. Jadi segitu aja kali ya teman-teman ya. Cepet kan, gak lama kok. Kalau misalkan ini lamanya karena gue terangin doang ya, karena gue nerangin ke teman-teman aja gitu. Jadi kalau misalkan kita mau main cepet nih ya, coba ya, kita coba speed set. Nah, ada Photoshop set. Oke, kita hitung waktunya mulai dari sekarang. Set, kita ya masih 98. Oke, set, kita ya 98 set. Oke, cek. Nah, udah nih, masking. Oke, set. Salah pak, opacity-nya masih ini pak ya, opacity-nya 100%. Basic ini harus dibalikin dulu teman-teman ya, biar salah lagi kan. Ini nih kayak lagi ujian nih ya. Oke, lalu dapat juga sini set. Salah lagi kan ya, harus diklik dulu ya, gini kalau buru-buru nih. Oke, ini buat di sini deh ya. Terus abis itu backgroundnya udah. Nah, udah tinggal W aja di sini. Udah tuh B ya. Salah ya, di maskingnya ya, salah tuh, ngebrasnya harus di masking ya teman-teman ya. Oke. Ini ada sedikit. Oke, udah. Habis itu tinggal mainin curve aja. Oke. Nah, kalau lo mau, kalau gue suka bikin curve-nya pakai ini aja, dibikin apa namanya,
dibikin apa namanya tuh, apa sih namanya ini nih, gue lupa, bentar ya. Clipping max ya, clipping max. Jadi biasa pakai alt, gue jadi pakai alt, pencet ke bawah, dia akan pengaruh ke layer yang ini doang gitu, jadi nggak bakalan pengaruh ke layer yang bawahnya gitu. Udah dan gitu. Jadi berapa menit tuh ya, tinggal save aja. Oke, segitu aja teman-teman ya, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau misalkan ada pertanyaan atau misalkan ada kritik dan saran, silahkan ketik aja di kolom komentar ya. Tapi buat gua filter itu penting ya, karena nggak usah ngedit kayak gini capek gitu ya. Oke, segitu aja teman-teman. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Dadah.